Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sampai saat ini, alhamdulillah, kita masih diberi nikmat Islam, nikmat iman, dan insyaallah nikmat ihsan, dan terutama anugerah Allah yang senantiasa melindungi kita dari virus corona atau COVID-19. Salawat beriring salam ke ruh junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang insyaallah kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Himbauan saya kepada adik-adik PBS kelas 3A dan 3B supaya tetap mengikuti protokol kesehatan COVID-19. Tetap memakai masker, jaga jarak, dan sering mencuci tangan dengan sabun. Agar insyaallah kita semua terlindung dari virus COVID-19, dan insya Allah dalam waktu dekat ataupun sesegera mungkin kita bisa bertatap muka langsung di kelas tanpa harus melalui pembelajaran virtual seperti saat sekarang ini. Apa kabar adik-adik PBS 3A dan 3B? Tetap semangat adik-adik dalam menempuh, dalam mencari ilmu. Di bawah ini sudah saya tuliskan. Sebelumnya saya buat pesan bahwa belajar di waktu kecil bagi mengukir di atas batu, sedangkan belajar sesudah dewasa, ya adik-adik ya, belajar sesudah dewasa laksana mengukir di atas air. Jadi adik-adik PBS 3A dan 3B, saya harap tetap menjaga semangatnya, tetap ikhlas dalam pembelajaran online ini. Jangan banyak mengeluh terhadap situasi ini. Cari ilmu sebanyak-banyaknya, karena sekarang ilmu sudah tinggal ada di jempol kita. Selanjutnya untuk adik-adik kelas 3A dan 3B perbankan syariah, jangan lupa ya, setiap hari Senin jam 00.01 kelas saya ini sudah dibuka di aplikasi e-learning Spidol UIN Suta Jambi. Silakan melakukan presensi, silakan dengarkan materi yang saya sampaikan ini, baik di e-learning maupun langsung di channel YouTube saya. Dan jangan lupa di channel YouTube saya tinggalkan komentar Anda, baik berupa nama, NIM, dan kelas, ataupun ada sesuatu yang mau ditanyakan, silahkan kembali lagi ke e-learning karena ada forum diskusi di sana. Seminggu ya adik-adik, seminggu. Oke, untuk pembahasan kali ini, untuk adik-adik kelas 3A dan 3B, pembahasan kita kali ini mengenai pengertian dan jenis pembiayaan bank syariah. Jadi kemarin sudah saya jelaskan bahwa
bank syariah mempunyai fungsi cuma dua, ya, lembaga intermediasi. Maksudnya cuma dua tadi, dia penghimpun dana dan penyalur dana. Nah, untuk mata kuliah manajemen pembiayaan bank syariah, kita lebih membahas ke penyaluran dana, pembiayaan. Jadi kemarin saya tanyakan tentang falsafah. Sebenarnya falsafahnya kalau secara rasional kita mengartikan bahwa bank syariah itu, adik-adik sekalian, bank syariah itu komoditi, tahu ya, komoditi ataupun acuan dari bank syariah dalam menyalurkan dananya adalah membiayai. Misalnya begini, kalau bank konvensional, adik-adik ingin membeli rumah, oke ya, membeli rumah. Jadi adik-adik dipinjamkan uang oleh bank konvensional untuk membeli rumah itu. Tetapi dalam perjanjiannya, adik-adik akan membayar bunga sekian persen dari pinjaman itu. Oke ya, jelas. Komoditinya uang. Yang kedua, bank syariah. Bank syariah beda konsepnya. Kalau bank syariah misalnya membeli rumah, kita ingin membeli rumah tapi tidak punya dana yang cukup. Jadi kita harus kita mengajukan ke bank syariah, nanti akan pakai akad murabahah namanya, nanti akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Jadi bank membelikan rumah ini dulu seharga X, kemudian menjualnya ke kita nasabah dengan harga yang berbeda. Artinya dibeli 100 juta, dijual misalnya 200 juta, sah? Sah. Kenapa sah? Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Itu falsafah dasar sebenarnya. Jadi bank syariah itu bukan money oriented, tapi dia itu bukan orientasi uang dalam menjalankan usahanya, tapi membiayai, membantu, menyediakan jasa. Bukan uangnya yang dipinjam, tapi ada akad-akad dalam bank syariah. Seterusnya, manajemen pembiayaan bank syariah adalah sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengontrolan. Manajemen pembiayaan bank syariah, sumber daya yang dilakukan oleh bank menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dalam memberikan fasilitas keuangan atau finansial kepada pihak lain berdasarkan prinsip syariah untuk mendukung kelancaran usaha maupun untuk investasi yang direncanakan. Jadi manajemen pembiayaan bank syariah ini, adik-adik, kan kemarin sudah saya bahas sedikit, seni untuk mengatur. Kalau dalam bank syariah itu tentunya mengatur bagaimana pembiayaan bank syariah ini supaya untung. Tetapi dengan syarat untungnya harus sesuai dengan syariah. Perlu adik-adik ketahui bahwa bank syariah tidak bisa membiayai bisnis yang haram. Misalnya diskotik, bar, kasino, dan lain-lain tidak bisa dibiayai oleh bank syariah. Yang bisa dibiayai apa, Pak? Banyak. Usaha fotokopi, usaha rumah makan yang halal, apalagi banyak, masih banyak. Jadi dalam manajemen kan ada katanya, teorinya itu namanya disingkat POAC, POAC, P planning, perencanaan. Jadi bagaimana pembiayaan bank syariah ini direncanakan, bagaimana produk untuk bank syariah, produk pembiayaan bank syariah direncanakan. P. Yang kedua, O, organizing, bagaimana pengorganisasian agar produk dari pembiayaan bank syariah ini laku. Yang ketiga, A, actuating. Actuating artinya apa?
eh, melaksanakan. Tadi kan direncanakan dulu, diorganisasikan dulu, kemudian actuating pelaksanaannya. Bagaimana bank syariah memberikan pemahaman yang komprehensif, lengkap kepada marketing bank syariah sebagai ujung tombak di bank syariah itu untuk mensosialisasikan produk ini ke masyarakat. Kemudian apalagi? C. Controlling. Controlling ini gunanya bagaimana bank syariah itu mengkontrol setiap pembiayaan yang masuk ke bank syariah agar yang pertama jelas bisa menguntungkan. Yang kedua jelas sesuai dengan syariah Islam. Yang terakhir evaluatif. Evaluatif itu evaluasi, yang sebelumnya kan controlling, kontrol, mengawasi. Evaluating itu adalah mengevaluasi apakah ada kekurangan dari produk pembiayaan bank syariah itu, apakah ada yang perlu ditambahkan, dikurangi dalam hal mensosialisasikan produk bank syariah. Ya. Tujuan dan fungsi pembiayaan bank syariah. Tujuan dan fungsi pembiayaan bank syariah merupakan sumber pendapatan bagi bank syariah. Sedangkan tujuan pembiayaan bank syariah adalah guna memenuhi kepentingan kebutuhan para stakeholders, yaitu pemilik pembiayaan merupakan sumber pendapatan bagi bank, sehingga pemilik bank mengharapkan akan memperoleh dari proses pembiayaan tersebut. Dua, para pegawai mengharapkan akan memperoleh kesejahteraan dari bank melalui pendapatan yang diterima dalam berbagai proses pembiayaan yang mereka lakukan. Jadi dalam fungsi pembiayaan bank syariah itu tujuannya, yang pertama kalau kita lihat ya adik-adik ya, bahwa sekarang posisinya saya adalah stakeholders dalam arti nasabah. Apa fungsi pembiayaan bagi saya? Fungsinya adalah untuk ya adik-adik ya. Kalau saya ingin punya rumah, tentu fungsi pembiayaan itu untuk saya adalah memudahkan saya ataupun menyegerakan saya agar bisa memiliki rumah. Betul nggak? Kan bank syariah membiayai kan? Sebelumnya kan kita nggak sanggup sebagai nasabah, nggak punya duit yang cukup. Akhirnya kita melakukan pembiayaan dengan bank syariah. Otomatis tujuan kita adalah mendapatkan rumah tadi. Oke? Akhirnya rumah itu kita dapatkan. Satu. Yang kedua, bank syariah mereka bisa menyalurkan pembiayaan ke kita, misalnya rumah tadi. Mereka menyalurkan dananya untuk membeli rumah, kemudian menjual ke kita. Apa yang mereka dapatkan? Keuntungan. Jadi misalnya kita memang katakan mengangsur, menyicil selama katakan 10 tahun. Tiap bulannya katakan 1 juta atau 1.500.000 ya. Dalam angsuran kita itu ada keuntungan bank. Memang tidak langsung, tidak dalam setahun 2 tahun mereka untung, tapi kan banyak nasabah mereka. Jadi bank syariah itu melakukan pembiayaan untuk memperoleh keuntungan. Mereka pasti memperoleh keuntungan. Karena bank itu adalah lembaga bisnis, bukan lembaga sosial. Yang ketiga, pegawai. Jadi adik-adik, saya doakan insya Allah kelas perbankan syariah 3A dan 3B akan menjadi manajer dan direktur bank syariah di masa yang akan datang. Kami sebagai tenaga pengajar atau dosen menitipkan kepada adik-adik mahasiswa-mahasiswi perbankan syariah 3A dan 3B agar mengkonkretkan ataupun istilahnya bagaimana caranya agar konsep bank syariah itu terlaksana secara kafah. Kafah adalah menyeluruh. Jadi keuntungan yang diperoleh oleh bank syariah itu adalah untuk menggaji para pegawai. Ya. Karena kan dia tadi lembaga bisnis kan, punya karyawan kan, punya direktur, punya manajer,
punya masih banyak. Apa dalam bank itu ada teller, ada customer service, ada back office, ada kepala cabang, ada marketing, ada OB, ada messenger, banyak dalam bank itu. Apa? Dari mana mereka dapat gaji? Ya dari keuntungan apa namanya? Keuntungan dari pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah. Terus siapa lagi yang memiliki keuntungan di sini? Yang memiliki keuntungan adalah yang terakhir tadi, nasabah yang dibiayai keinginannya akan tercapai. Kemudian nasabah yang menabung di bank syariah atau dihimpun oleh bank syariah dananya, otomatis dia dapat margin ataupun bagi hasil. Jadi dari sekian keuntungan bank syariah itu, tidak semua untuk bank syariah, tidak semua untuk pegawai, tetapi untuk yang menabung, ada dana pihak ketiga. Jadi itu keuntungannya juga dibagikan ke sana. Oke, mudah-mudahan sampai sini mengerti. Kemudian masyarakat, sebenarnya sudah lumayan tadi saya jelaskan ya. Pemilik dana, ya sudah saya jelaskan. Terus pemerintah juga dapat keuntungan dari sini karena ada pajak. Setiap penghasilan, kalau dalam zakat memenuhi nisbah, memenuhi nisab dan haul, akan dikeluarkan zakatnya. Begitu juga dalam negara ada peraturan negara yang mewajibkan apabila ada penghasilan X atau Y dengan bisnis A, B, C, maka akan dikenakan pajak, dan pajak ini menjadi pendapatan dari negara. Pendapatan dari negara itu untuk apa nanti? Banyak, seperti infrastruktur, subsidi BBM, subsidi untuk biaya pendidikan dan lain-lain. Jadi berputar-putar di situ ya. Sudah tadi ya, Bang, sudah saya jelaskan bagaimana ini ya untungnya Bang. Kemudian, nah, ini adalah jenis sebenarnya. Jenis-jenis dari pembiayaan bank syariah. Yang pertama, modal kerja syariah. Ada modal kerja mudharabah, ada pembiayaan modal kerja istisna, ada pembiayaan modal kerja salam, modal kerja murabahah, dan modal kerja ijarah. Nanti secara spesifik ini sebenarnya bisa didapatkan di mata kuliah fikih muamalah. Arti dari mudharabah apa, istisna apa, salam apa, murabahah apa, ijarah apa. Nanti di lain waktu saya akan jelaskan. Kemudian pembiayaan investasi syariah. Nah, jadi banyak pengadaan barang-barang modal, perencanaan yang matang terarah, berjangka waktu menengah dan panjang, terus pada umumnya diberikan dalam jumlah yang besar dan pengendapan cukup lama. Jadi pembiayaan pengadaan barang-barang modal bisa jadi kita buka usaha fotokopi ya. Jadi bank syariah membiayai kita untuk mengadakan ataupun menyediakan ataupun membeli dan memberikan ke kita mesin fotokopi itu untuk menjadikan sebagai bahan usaha kita, atau yang lebih tepatnya misalnya tanah, untuk membeli tanah bank syariah akan membeli kita karena kita untuk investasi. Banyak lagi sih sebenarnya pembiayaan investasi syariah. Dibaca lagi ya, ada materinya di e-learning kita, dimengerti lagi, dielaborasi lagi. Pembiayaan konsumtif banyak, seperti kendaraan bermotor, rumah, dan lain-lain. Yang sifatnya konsumtif itu adalah dipakai oleh si nasabah, dipakai dan habis gitu. Bukan berarti rumah dipakai habis. Artinya kan rumah itu sebenarnya rumah sih tanda kutip bisa dua ya,
bisa produktif karena nilai rumah itu makin lama makin naik. Tapi kalau mobil semakin lama semakin turun harganya kan. Konsumtif itu artinya untuk dipakai. Nah, pada pertemuan kali ini itu saja yang dapat saya sampaikan, dan saya berpesan kepada adik-adik semua supaya tetap semangat dan membaca buku tentang manajemen pembiayaan bank syariah. Manajemen pembiayaan bank syariah itu banyak bukunya, ada di Ipusnas supaya tidak berbayar ya. Daftar di Ipusnas, pinjam bukunya, baca mengenai materi kita, dan nanti silakan dibaca-baca lagi PowerPoint-nya, didengarkan lagi penjelasan saya, dan silakan ditanyakan di forum diskusi. Kita akan berdiskusi panjang. Nanti ada pertanyaan dari saya, bisa. Yang kedua, bisa pertanyaan dari adik-adik agar lebih paham. Dan jangan lupa untuk tetap komentar di channel YouTube saya. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf pada adik-adik perbankan syariah jika belum maksimal. Ini adalah usaha saya, insya Allah sudah maksimal. Tetapi jika hasilnya belum maksimal, saya mohon maaf pada adik-adik mahasiswa-mahasiswi. Kepada Allah saya mohon ampun. Mudah-mudahan perkuliahan kita ini barokah, mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, agar tetap insya Allah bank syariah bisa menjadi pilihan pertama nanti untuk masyarakat di Indonesia. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Innallaha yuhibbul jamil fastabiqul khairat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.